Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai saat ini masih ada, itu semua karena Tuhan. Baiklah saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 1-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, pokok anggur yang benar. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekian dari pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini. Saya ambil tema kita pada kali ini ialah bertumbuh untuk berbuah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di situ terdapat perumpamaan, yaitu perumpamaan pokok anggur yang benar. Ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada suatu malam sebelum Paskah, sehabis mereka makan bersama. Di situ Yudas saat itu tidak ikut lagi karena ia meninggalkan mereka setelah diperingatkan oleh Yesus. Tempat peristiwa ini tidak diketahui secara pasti. Namun jika mengacu pada Yohanes 14 ayat yang ke-31, diperkirakan terjadi dalam perjalanan mereka dari ruang makan menuju ke Taman Getsemani, di tempat Yesus ditangkap. Tidak lama setelah peristiwa ini terjadi, Yesus pun ditangkap di taman itu. Jadi, bagian ini adalah satu dari beberapa peristiwa, beberapa pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, dan pesan-pesan terakhir biasanya mengandung sesuatu yang sangat penting untuk diingat atau dilakukan oleh orang yang ditinggalkan. Apakah pesan terakhir Yesus ini juga demikian? Apa saja dan seberapa pentingkah pesan itu? Itu beberapa pertanyaan yang akan kita bahas sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biasanya Yesus memulai perumpamaan dengan kalimat seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama, atau adalah seseorang. Kali ini Yesus menggunakan cara yang agak berbeda. Yesus memulainya dengan kalimat, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Masih berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan lain yang biasanya dimulai dengan sebuah cerita, kemudian dilanjutkan dengan artinya. Perumpamaan ini menempatkan cerita dan artinya secara silih berganti. Jadi, mengapa Yesus memakai cara yang agak berbeda? Tidak diketahui dengan pasti, namun paling tidak ini bisa menunjukkan adanya kekhususan perumpamaan ini dibanding dengan perumpamaan yang lain. Kekhususan yang sepertinya mengharapkan perhatian khusus juga dari kita. Di situ Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya.
supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus menggunakan beberapa kata benda dan kata kerja, yaitu ada pokok anggur, ada pengusaha, ada tukang kebun, ada ranting, buah, ada dipotong, dan dibersihkannya. Itu adalah sebuah kata kerja dan kata benda. Disitulah Yesus menggunakan beberapa kata benda. Jadi, saya yakin ucapan pembuka Yesus ini segera menghasilkan sebuah gambaran mental dalam diri para murid, yaitu gambaran sebuah kebun anggur dengan pokok-pokok anggurnya. Berikut seseorang tukang kebun yang sedang merawat pokok anggur tersebut. Jadi, ini dimungkinkan karena mereka paham betul dengan kegiatan berkebun anggur. Karena kebanyakan di zaman-zaman mereka sering menanam kebun anggur. Disitulah Yesus mengambil tentang perumpamaan, yaitu pokok anggur. Mereka hidup di daerah yang banyak ditumbuhi oleh pokok anggur, dan di daerah yang penduduknya banyak berprofesi sebagai petani anggur. Lagi pula Tuhan seringkali menggunakan istilah pokok anggur dan petani anggur di Perjanjian Lama, seperti Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, yaitu dimaksudkan pokok anggur sebagai bangsa Israel, dan ada juga Yeremia 2 ayat 21. Di situ mengatakan bahwa Tuhan adalah penanam pokok anggur. Jadi, ilustrasi tentang pokok anggur bukanlah hal yang baru bagi orang Israel. Bagi orang Israel, termasuk bagi murid-murid Yesus. Di situ murid-murid Yesus terdapat rasa penasaran. Rasa penasaran murid-murid itu ternyata tidak segera dijawab oleh Yesus. Tidak langsung dijawab oleh Yesus. Malahan Yesus pindah ke topik lain dengan mengatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu tinggal di dalam aku dan di dalam kamu." Meskipun tidak langsung memberikan jawaban atas rasa penasaran murid-muridnya, dalam kalimat ini Yesus secara perlahan membawa mereka kepada pengasosiasian ranting itu melalui penggunaan kata bersih. Kata bersih ini menggiring para murid untuk mengaitkan kalimat ranting yang berbuah dibersihkannya. Ayat yang pertama dan kalimat yang pertama itu dikatakan, "Akulah pokok anggur." Dan dibersihkan itu dikatakan. Sampai di sini para murid mungkin sudah menduga bahwa Yesus akan mengasosiasikan ranting dengan diri mereka. Dugaan itu ternyata tidak meleset karena dia yang ayat berikutnya Yesus membenarkan hal itu. Ayat yang keempat, "Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Itu jelaslah sudah bagi para murid bahwa mereka lah yang dimaksudkan Yesus sebagai ranting. Jadi apa yang menarik tentang ranting? Banyak sekali ranting di situ sangat banyak sekali. Ranting memiliki kemiripan yang seumpama dengan pokok. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokok. Bedanya cuma pokok itu besar. Pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan. Sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan saja, yaitu untuk menghasilkan, lebih tepatnya untuk tempat bergantung buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak di ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok.
karena ranting menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan dapat menghasilkan buah yang banyak. Apa makna ini bagi kehidupan murid-murid, bagi orang percaya dan bagi kita? Artinya adalah kita memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu ketika Ia menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sifat ilahi dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada diselamatkan. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Maknanya adalah Yesus itu kuat dan sumber kekuatan, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan dari Dia. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan Yesus agar buah dapat dihasilkan. Amin. Tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Kita tidak lebih dan tidak kurang. Peran yang diminta dan kita hanyalah tetap tinggal di dalam Kristus. Yesus juga mengatakan beberapa hal tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, dan ada ranting yang berbuah banyak. Perlakuan yang disiapkan oleh Bapa untuk ketiga jenis ranting itu berbeda-beda. Ranting yang tidak berbuah dipotong atau dibuang karena tidak ada gunanya. Ranting yang berbuah sedikit dibersihkan agar ia berbuah lebih banyak. Kepada ranting yang tidak berbuah banyak, dijanjikan bahwa apa saja yang dikehendakinya akan diterimanya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khusus tentang perlakuan membersihkan ranting yang berbuah sedikit, ada orang yang mengatakan bahwa tukang kebun membersihkan ranting tidak hanya dari duri, rumput liar atau apa saja yang dapat menghalangi pertumbuhannya, tetapi ia juga akan memotong pucuk ranting yang panjangnya berlebih akibat proses dari tahun ke tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ia membuang sesuatu yang berasal dari dalam diri ranting itu sendiri, berasal dari diri ranting itu sendiri. Ia memotong sebagian dari ranting yang sehat. Alasannya sederhana saja, yaitu untuk menghemat bahan makanan. Dan pucuk-pucuk yang panjang itu akan menyerap lebih banyak makanan yang dipasok oleh pokok. Dengan dipotongnya ranting yang berlebih itu, diharapkan makanan akan lebih banyak tersalur untuk proses pembuatan buah yang akhirnya akan memungkinkan dihasilkannya buah yang lebih banyak. Dalam prakteknya di kebun ranting itu seringkali harus dipotong sepanjang 20 sampai 30 cm, sehingga hanya tersisa sekitar 3 sampai 6 cm. Ranting cukup untuk menahan buah. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran ini sangat berharga, bukan? Tidak hanya dosa yang dimaksudkan Tuhan untuk dibersihkan dari dalam diri kita, tetapi juga termasuk kegiatan kerohanian yang tidak lagi produktif. Maksudnya adalah kita harus berkembang dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh berhenti dan berpuas diri dengan buah-buah tahun lalu. Kita diingatkan untuk tidak terlena dengan panjang dan sehatnya ranting kita, karena ternyata itu bisa menghalangi kita, itu bisa menghalangi kita berbuah banyak. Berilah diri dibersihkan oleh Tuhan. Berilah diri Anda dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab
firman Tuhanlah yang mampu membersihkan kita. Amin. Seperti kata Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yang berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam keluar dan dibakar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berbicara tentang buah dan persyaratan untuk berbuah banyak. Apakah buah itu? Seberapa banyak buah yang dimaksud? Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? Buah itu enak rasanya, bergizi dan menyehatkan. Buah itu dapat menyembuhkan penyakit, segala penyakit, bahkan menyelamatkan nyawa orang. Buah bukan untuk digunakan oleh pokok atau ranting, melainkan untuk dikumpulkan dan dibawa oleh pemiliknya yang selanjutnya untuk dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya ini dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa menunjukkan buah? Jika kita lanjutkan membaca firman Tuhan pada Yohanes 15 ayat 9-17, Yesus dengan gamblang memberikan perintah untuk saling mengasihi. Cara penyampaian yang mirip sekali dengan perumpamaan tentang pokok anggur yang disampaikan Yesus sebelumnya, membawa kita kepada penafsiran bahwa buah yang dimaksud Yesus di sini adalah salah satunya kasih. Jadi, kita diperintahkan untuk saling mengasihi dan membagi kasih itu kepada orang yang membutuhkan. Amin. Ada pendapat ahli menafsirkan bahwa berprinsip kita harus menggunakan firman Tuhan untuk menafsirkan firman Tuhan. Ini berarti kita dapat menafsirkan kata buah ini dengan buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yaitu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia, bahkan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, secara individu juga dapat termasuk ke dalam kategori buah ini. Banyak orang yang tersesat secara rohani dan akan segera mati jika mereka tidak mendapat buah anggur surgawi. Dari kita dihasilkan buah anggur surgawi untuk Bapa, untuk diberikan kepada mereka. Keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita tidak ditujukan untuk kita konsumsi sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain selama kita hidup di bumi ini. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini begitu sederhana tetapi sangat kaya makna. Rahasia bertumbuh secara rohani dan hidup bahagia ada dalam perikop ini. Kata kuncinya menurut saya adalah pada kata ranting dan tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus, kata ranting menjelaskan alasan dan tujuan kita diciptakan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan hidup harus dimiliki oleh seseorang untuk kehidupan yang berarti dan efektif, dan bahwa setiap sikap atau tindakan seseorang ditentukan oleh tujuan hidupnya. Tujuan hiduplah yang menggerakkan seseorang. Yesus mengetahui ini dan oleh karenanya dia ingin kita memiliki tujuan hidup yang benar. Dia ingin kita memiliki tujuan hidup yang benar. Yesus menegaskan bahwa tujuan hidup yang dirancangkan untuk kita sejak semula adalah seperti tujuan sebuah ranting pokok anggur
yaitu untuk menghasilkan buah anggur yang banyak. Dia tidak merancangkan tujuan lain selain hal itu. Jadi, apabila kita menemukan dalam diri kita tujuan hidup, dipastikan itu adalah tujuan jadi-jadian yang merasuki kita secara diam-diam. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebaiknya kita harus waspada pada saat ini, pada hari ini juga. Akan hal ini juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengutip teori motivasi klasik yang menyatakan bahwa manusia secara naluriah mendapatkan kenikmatan dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan seseorang. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi kenikmatan yang dikejarnya dan apa yang menjadi penderitaan yang dihindarinya. Kenikmatan dan penderitaan sewaktu kita masih hidup di bawah kuasa daging haruslah berbeda dengan kenikmatan. Serta cerita setelah kita hidup dalam roh, karena roh berbeda dengan daging. Rasul Paulus mengalami hal tersebut, sehingga sesuatu yang dulu dianggap berharga, sekarang yang setelah ditangkap Tuhan dianggapnya sampah. Sesuatu yang dulunya dianggap penderitaan, sekarang malah dianggapnya kebahagiaan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami saat ini, itu semua karena Tuhan. Itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sudah dirancangkan oleh Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Baiklah, mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Setiap apa yang kita gumuli dan setiap kita rencanakan akan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita di hari lepas hari. Jadi izinkan saya menutup firman Tuhan kita pada kali ini dengan sebuah ajakan sederhana. Jadilah ranting, tinggal di dalam Kristus. Jadilah ranting, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai saat ini masih ada, itu semua karena Tuhan. Baiklah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 1-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, pokok anggur yang benar. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekian dari pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini. Saya ambil tema kita pada kali ini ialah bertumbuh untuk berbuah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Di situ terdapat perumpamaan, yaitu perumpamaan pokok anggur yang benar. Ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada suatu malam, sebelum Paskah sehabis mereka makan bersama. Di situ Yudas saat itu tidak ikut lagi karena ia meninggalkan mereka setelah diperingatkan oleh Yesus. Tempat peristiwa ini tidak diketahui secara pasti. Namun jika mengacu pada Yohanes 14 ayat yang ke-31, diperkirakan terjadi dalam perjalanan mereka dari ruang makan menuju ke Taman Getsemani, di tempat Yesus ditangkap. Tidak lama setelah peristiwa ini terjadi, Yesus pun ditangkap di taman itu. Jadi, bagian ini adalah satu dari beberapa peristiwa, beberapa pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, dan pesan-pesan terakhir biasanya mengandung sesuatu yang sangat penting untuk diingat atau dilakukan oleh orang yang ditinggalkan. Apakah pesan terakhir Yesus ini juga demikian? Apa saja dan seberapa pentingkah pesan itu? Itu beberapa pertanyaan yang akan kita bahas sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biasanya Yesus memulai perumpamaan dengan kalimat seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama, atau adalah seseorang. Kali ini Yesus menggunakan cara yang agak berbeda. Yesus memulainya dengan kalimat, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya." Masih berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan lain yang biasanya dimulai dengan sebuah cerita, kemudian dilanjutkan dengan artinya. Perumpamaan ini menempatkan cerita dan artinya secara silih berganti. Jadi, mengapa Yesus memakai cara yang agak berbeda? Tidak diketahui dengan pasti, namun paling tidak ini bisa menunjukkan adanya kekhususan perumpamaan ini dibanding dengan perumpamaan yang lain. Kekhususan yang sepertinya mengharapkan perhatian khusus juga dari kita. Di situ Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yesus menggunakan beberapa kata benda dan kata kerja, yaitu ada pokok anggur, ada pengusaha, ada tukang kebun, ada ranting, buah, ada dipotong, dan dibersihkannya. Itu adalah sebuah kata kerja dan kata benda. Disitulah Yesus menggunakan beberapa kata benda. Jadi, saya yakin ucapan pembuka Yesus ini segera menghasilkan sebuah gambaran mental dalam diri para murid, yaitu gambaran sebuah kebun anggur dengan pokok-pokok anggurnya. Berikut seseorang tukang kebun yang sedang merawat pokok anggur tersebut. Jadi, ini dimungkinkan karena mereka paham betul dengan kegiatan berkebun anggur. Karena kebanyakan di zaman-zaman mereka sering menanam kebun anggur. Disitulah Yesus mengambil tentang perumpamaan, yaitu pokok anggur. Mereka hidup di daerah yang banyak ditumbuhi oleh pokok anggur, dan di daerah yang penduduknya banyak berprofesi sebagai petani anggur. Lagi pula Tuhan seringkali menggunakan istilah pokok anggur dan petani anggur di Perjanjian Lama, seperti Yesaya 5 ayat 1-7, yaitu dimaksudkan pokok anggur sebagai bangsa Israel, dan ada juga Yeremia 2 ayat 21. Di situ mengatakan bahwa Tuhan adalah penanam pokok anggur. Jadi, ilustrasi tentang pokok anggur bukanlah hal yang baru bagi orang Israel. Bagi orang Israel, termasuk bagi murid-murid Yesus.
Di situ murid-murid Yesus terdapat rasa penasaran. Rasa penasaran murid-murid itu ternyata tidak segera dijawab oleh Yesus. Tidak langsung dijawab oleh Yesus. Malahan Yesus pindah ke topik lain. Dengan mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu tinggal di dalam aku dan di dalam kamu. Meskipun tidak langsung memberikan jawaban atas rasa penasaran murid-muridnya, dalam kalimat ini, Yesus secara perlahan membawa mereka kepada pengasosiasian ranting itu melalui penggunaan kata bersih. Kata bersih ini menggiring para murid untuk mengaitkan kalimat ranting yang berbuah dibersihkannya. Ayat yang pertama dan kalimat yang pertama itu dikatakan akulah pokok anggur. Dan dibersihkan itu dikatakan. Sampai di sini para murid mungkin sudah menduga bahwa Yesus akan mengasosiasikan ranting dengan diri mereka. Dugaan itu ternyata tidak meleset karena dia yang ayat berikutnya Yesus membenarkan hal itu. Ayat yang keempat, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu jelaslah sudah bagi para murid bahwa mereka lah yang dimaksudkan Yesus sebagai ranting. Jadi apa yang menarik tentang ranting? Banyak sekali ranting di situ sangat banyak sekali. Ranting memiliki kemiripan yang seumpama dengan pokok. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokok. Bedanya cuma pokok itu besar. Pokok itu besar, kuat dan sumber kekuatan. Sedangkan ranting itu kecil, lemah dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan saja, yaitu untuk menghasilkan, lebih tepatnya untuk tempat bergantung buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak di ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok. Karena ranting menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan dapat menghasilkan buah yang banyak. Apa makna ini bagi kehidupan murid-murid, bagi orang percaya dan bagi kita? Artinya adalah kita memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu ketika Ia menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sifat ilahi dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada diselamatkan. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Maknanya adalah Yesus itu kuat dan sumber kekuatan, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan dari Dia. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan Yesus agar buah dapat dihasilkan. Amin. Tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Kita tidak lebih dan tidak kurang. Peran yang diminta dan kita hanyalah tetap tinggal di dalam Kristus. Yesus juga mengatakan beberapa hal tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, dan ada ranting yang berbuah banyak. Perlakuan yang disiapkan oleh Bapa untuk ketiga jenis ranting itu berbeda-beda. Ranting yang tidak berbuah dipotong atau dibuang karena tidak ada gunanya. Ranting yang berbuah sedikit dibersihkan agar ia berbuah lebih banyak.
kepada ranting yang tidak berbuah, banyak, dijanjikan bahwa apa saja yang dikehendakinya akan diterimanya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khusus tentang perlakuan membersihkan ranting yang berbuah sedikit, ada orang yang mengatakan bahwa tukang kebun membersihkan ranting tidak hanya dari duri, rumput liar, atau apa saja yang dapat menghalangi pertumbuhannya, tetapi ia juga akan memotong pucuk ranting yang panjangnya berlebih akibat proses dari tahun ke tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ia membuang sesuatu yang berasal dari dalam diri ranting itu sendiri, berasal dari diri ranting itu sendiri. Ia memotong sebagian dari ranting yang sehat. Alasannya sederhana saja, yaitu untuk menghemat bahan makanan. Dan pucuk-pucuk yang panjang itu akan menyerap lebih banyak makanan yang dipasok oleh pokok. Dengan dipotongnya ranting yang berlebih itu, diharapkan makanan akan lebih banyak tersalur untuk proses pembuatan buah yang akhirnya akan memungkinkan dihasilkannya buah yang lebih banyak. Dalam prakteknya di kebun ranting itu seringkali harus dipotong sepanjang 20 sampai 30 cm. Sehingga hanya tersisa sekitar 3 sampai 6 cm. Ranting cukup untuk menahan buah. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran ini sangat berharga, bukan? Tidak hanya dosa yang dimaksudkan Tuhan untuk dibersihkan dari dalam diri kita, tetapi juga termasuk kegiatan kerohanian yang tidak lagi produktif. Maksudnya adalah kita harus berkembang dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh berhenti dan berpuas diri dengan buah-buah tahun lalu. Kita diingatkan untuk tidak terlena dengan panjang dan sehatnya ranting kita, karena ternyata itu bisa menghalangi kita, itu bisa menghalangi kita berbuah banyak. Berilah diri dibersihkan oleh Tuhan. Berilah diri Anda dibersihkan oleh firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang mampu membersihkan kita. Amin. Seperti kata Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yang berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam keluar dan dibakar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berbicara tentang buah dan persyaratan untuk berbuah banyak. Apakah buah itu? Seberapa banyak buah yang dimaksud? Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? Buah itu enak rasanya, bergizi dan menyehatkan. Buah itu dapat menyembuhkan penyakit, segala penyakit, bahkan menyelamatkan nyawa orang. Buah bukan untuk digunakan oleh pokok atau ranting, melainkan untuk dikumpulkan dan dibawa oleh pemiliknya, yang selanjutnya untuk dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya ini dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa menunjukkan buah? Jika kita lanjutkan membaca firman Tuhan pada Yohanes 15 ayat 9-17, Yesus dengan gamblang memberikan perintah untuk saling mengasihi. Cara penyampaian yang mirip sekali dengan perumpamaan tentang pokok anggur yang disampaikan Yesus sebelumnya, membawa kita kepada penafsiran bahwa buah yang dimaksud Yesus di sini adalah salah satunya kasih. Jadi, kita diperintahkan untuk saling mengasihi.
dan membagi kasih itu kepada orang yang membutuhkan. Amin. Ada pendapat ahli menafsirkan bahwa berprinsip kita harus menggunakan firman Tuhan untuk menafsirkan firman Tuhan. Ini berarti kita dapat menafsirkan kata buah ini dengan buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia, bahkan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, secara individu juga dapat termasuk ke dalam kategori buah ini. Banyak orang yang tersesat secara rohani dan akan segera mati jika mereka tidak mendapat buah anggur surgawi. Dari kita diharapkan dihasilkan buah anggur surgawi untuk Bapa, untuk diberikan kepada mereka keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita tidak ditujukan untuk kita konsumsi sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain selama kita hidup di bumi ini. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini begitu sederhana tetapi sangat kaya makna. Rahasia bertumbuh secara rohani dan hidup bahagia ada dalam perikop ini. Kata kuncinya menurut saya adalah pada kata ranting dan tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus, kata ranting menjelaskan alasan dan tujuan kita diciptakan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan hidup harus dimiliki oleh seseorang untuk kehidupan yang berarti dan efektif, dan bahwa setiap sikap atau tindakan seseorang ditentukan oleh tujuan hidupnya. Tujuan hiduplah yang menggerakkan seseorang. Yesus mengetahui ini dan oleh karenanya dia ingin kita memiliki tujuan hidup yang benar. Dia ingin kita memiliki tujuannya hidup yang benar. Yesus menegaskan bahwa tujuan hidup yang dirancangkan untuk kita sejak semula adalah seperti tujuan sebuah ranting pokok anggur, yaitu untuk menghasilkan buah anggur yang banyak. Dia tidak merancangkan tujuan lain selain hal itu. Jadi, apabila kita menemukan dalam diri kita tujuan hidup, dipastikan itu adalah tujuan jadi-jadian yang merasuki kita secara diam-diam. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebaiknya kita harus waspada pada saat ini, pada hari ini juga. Akan hal ini juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengutip teori motivasi klasik yang menyatakan bahwa manusia secara naluriah mendapatkan kenikmatan dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan seseorang. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi kenikmatan yang dikejarnya dan apa yang menjadi penderitaan yang dihindarinya. Kenikmatan dan penderitaan sewaktu kita masih hidup di bawah kuasa daging haruslah berbeda dengan kenikmatan. Serta cerita setelah kita hidup dalam roh, karena roh berbeda dengan daging. Rasul Paulus mengalami hal tersebut, sehingga sesuatu yang dulu dianggap berharga, sekarang yang setelah ditangkap Tuhan dianggapnya sampah. Sesuatu yang dulunya dianggap penderitaan, sekarang malah dianggapnya kebahagiaan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami saat ini, itu semua karena Tuhan. Itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Baiklah, mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita setiap
apa yang kita gumuli dan setiap kita rencanakan akan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita di hari lepas hari. Jadi izinkan saya menutup firman Tuhan kita pada kali ini dengan sebuah ajakan sederhana. Dengan ajakan sederhana, jadilah ranting, tinggal di dalam Kristus. Jadilah ranting, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom. Preview.